Oke, suara saya kedengaran dengan baik, terlalu keras, kurang kecil, apa kekerasan? Pas, pas, it's enough. Ya, pas, Oke, cukup. oke. Ya, bagus. Oke. Ya, teman-teman, kita akan mulai membahas ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya, saya hanya memberikan pengantar saja. Let me share my screen. Bisa di-share screen saya? Iya, ini ayat hafalan kita ya, teman-teman udah kelihatan, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dikatakan di sini apa nih? Ini khotbah Rasul Petrus. Dia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau beranjak dari ayat ini teman-teman, adakah keselamatan di luar nama Yesus Kristus? Tidak ada. Jadi Yesus sudah menutup pintu. Ya, hanya satu pintu. Yesus mengatakan, akulah pintunya, nggak ada yang lain. Ya, ketika Yesus mengatakan, akulah pintu, semua yang masuk melalui pintu ini, dia akan menemukan padang rumput, dia akan makan dengan kenyang, dan dia akan selamat. Sekarang saya tanya, kalau Yesus adalah pintu, satu-satunya pintu menuju keselamatan, adakah jalan lain untuk kita bisa diselamatkan, teman-teman? Keselamatan di sini, kita bicara mengenai jiwa kita, ya, yang sudah mendapatkan kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya Maryam 71. Kita semua berdosa dan kita harus masuk ke neraka. Itu kabar buruk. Yesus datang menebus kita dari kuasa maut dan dosa dengan cara apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya Anda bisa diselamatkan. Nah, inilah Injil, teman-teman. Inilah yang kita beritakan kepada muslim. Ya. Jadi tidak ada nabi lain, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kalau kamu tidak percaya di dalam nama Yesus, artinya kamu akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Nah, nanti pembahasannya kita akan melebar meluas, ya. Mungkin kita akan bahas lagi mengenai konsep dosa dan keselamatan, tetapi yang pasti pada hari ini kita mau bahas mengenai ada kuasa. Nah, nama Yesus, teman-teman, kalau Anda lihat di sini, apa kuasa nama Yesus nih? Kita sudah tahu pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia, ya, Kisah Rasul 3. Yesus ini sangat-sangat berkuasa, ya. Bahkan setan-setan pun takut terhadap nama Yesus. Nah, sekarang saya mau lihat ini Kisah Rasul 3 di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh di sini. Dikatakan demikian nih, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini maksudnya bait suci Yerusalem yang pada waktu itu belum diruntuhkan, ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat, ini lumpuh dari lahir, ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang terjadi, teman-teman? Lalu ia memegang tangan orang itu, Petrus, ya. Petrus memegang tangan orang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, teman-teman, kalau kita baca ini, ada kuasa di dalam nama Yesus dari Nazaret. Menurut teman-teman, ada nggak nabi lain, ya, atau Allah lain
yang mempunyai kuasa di dalam namanya selain untuk menyelamatkan jiwa kita, tapi juga untuk menyembuhkan orang sakit. Saya sendiri mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus, dan saya sudah melihat beberapa orang yang disembuhkan, termasuk orang yang kena HIV. Ya teman-teman, ketika didoakan itu sembuh seketika. Padahal HIV-nya itu, sakit AIDS-nya itu sudah taraf berat. Ya, dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya melihat orang kakinya panjang pendek. Ya, panjang pendek, sembuh di depan mata saya. Banyak sekali teman-teman. Ya, banyak sekali kesembuhan ya yang terjadi di dalam nama Yesus. Ya, kalau membangkitkan orang mati saya belum pernah lihat memang. Ya, kalau membangkitkan orang mati saya belum pernah lihat. Apalagi ya? Ada banyak kesaksian kesembuhan dan sampai sekarang Tuhan kita masih bekerja. Nah, karena itu teman-teman, Injil ini bukan hanya diberitakan dengan kata-kata yang hikmat saja, tetapi diberitakan dengan kuasa. Lihat nih, para rasul pada waktu mereka memberitakan Injil di dalam nama Yesus, mereka itu disertai kuasa, teman-teman. Ya, karena dihembusi oleh Roh Kudus, ya. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa daripada Allah, kita tidak bisa memberitakan Injil. Ya, karena yang bisa membuat orang bertobat, percaya adalah ketika Roh Kudus itu bekerja, ya, sama seperti ketika Yesus. Makanya Yesus di dalam Alkitab kita itu tidak pernah tercatat dia membuat mujizat sebelum dibaptis. Tidak pernah tercatat di dalam Alkitab kita dia membuat mujizat sebelum dia dipenuhi Roh Kudus pada waktu dibaptis oleh Yohanes. Setelah Yesus dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia puasa 40 hari 40 malam, baru dari situ dia melayani di dalam kuasa, tanda-tanda dan mujizat. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Oke, ada yang mau tambahin sampai di sini dulu? Aku presentasi sedikit ya. Boleh. Oke, jadi Silakan. Nanti lanjut. kita akan berbicara tentang kuasa dalam nama Yesus ya. Jadi memang pengalaman hidup kita orang Kristen tentang nama Yesus ini bukan lagi katanya, tetapi memang kita sudah mengalami. Bro Jason tadi mengalami, Ibu Utu mengalami, Ibu Sophie mengalami. Saya juga punya banyak pengalaman bagaimana dengan kuasa nama Yesus ya. Dukun-dukun takut sama kita, ya, jimat-jimat takut sama kita, setan takut sama kita. Makanya karena kita punya nama Yesus, ya setan itu pergi dia. Oke, sekarang kita akan lihat. Oke, siapa yang batu ini? Mudah-mudahan batunya karena batu benaran. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2, 9-11 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas dikatakan di sini di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut ini ya, mengaruniakan kepada Yesus ya nama di atas segala nama. Nama di sini bukan huruf YESUS ya. Nama ini berbicara tentang otoritas, kepenguasaan. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, dikatakan di sini, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada di atas di bawah bumi. Apa buktinya? Kita perhatikan ya. Yang ada di langit itu berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan. Di atas bumi berbicara kuasa-kuasa dunia. Di bawah bumi itu berbicara maut dan kerajaan maut. Dan itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Maka dikatakan Yesus sudah memegang kunci kerajaan maut. Mudah-mudahan batunya segera sembuh ya. Berarti kalau dari ayat ini Pak Erben, semua harus menyembah kepada Yesus, baik itu malaikat-malaikat, ya kan, Iya. seluruh penghuni surga, kemudian manusia, dan bahkan maut dan kerajaan maut, setan-setan pun harus tunduk di dalam nama Yesus. Hanya satu yang tidak menyembah kepada Yesus di dalam catatan Alkitab, Bapa di surga. 1 Korintus 15 itu ada. Ya. Tetapi kepada Yesuslah diserahkan oleh Bapa itu segala kuasa itu. Jadi kalau orang memprotes Yesus disembah itu karena kurang vitamin data. Ya. Jadi segala vitamin yang D. ada, iya vitamin D atau vitamin A, vitamin C terserahlah. Jadi segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi harus mengaku Yesus Kristus Tuhan, penguasa, kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Mudah-mudahan yang batu ini jangan sampai membawa batu itu kepada kematian. Oke, perhatikan bukti kuasa Yesus ya.
Yang pertama apa kuasa Yesus itu? Kita lihat di sini. Mana ini? Itu siapa tuh yang lagi sekarat mau mati? Oke. Tolong di mic-nya di Yesus dulu. di mute permanen aja itu. Perhatikan ya, Iya. kuasa dalam pengajaran dan perkataan. Dikatakan takjublah orang-orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi pengajaran Yesus ini yang pertama. Yang berikut kuasa untuk mengampuni dosa. Ini perhatikan ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu berbicara Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jadi kuasa Yesus itu bukan kuasa, waduh, jangan dibandingkanlah dengan nabi yang itu, ya. Yang berikut kuasa untuk mengusir setan. Jadi Yesus itu nggak pernah menobatkan setan. Makanya orang Kristen nggak pernah menobatkan setan karena setan itu atau iblis atau jin itu nggak bisa bertobat. Itu tempatnya di neraka. Makanya diusir. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Artinya roh-roh jahat itu diusir. Ditaklukkan oleh Yesus. Jadi nggak dibilang, maka iblis, setan, jin dijadikan beragama Kristen. Makanya kita Kristen ini nggak seagama dengan jin. Kalau ada orang seagama dengan jin ya wajar, itulah mereka. Baru yang berikut, kuasa untuk sembuhkan penyakit ya. Di dalam catatan Alkitab ada banyak sekali penyakit yang disembuhkan Yesus. Dikatakan begini, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Perhatikan ini, jadi banyak kesembuhan yang dikerjakan Yesus. Kuasa Yesus dahsyat, ajaran Yesus dahsyat di situ ya. Kita lihat lagi data-datanya, data-data Alkitab. Yesus berkuasa atas kematian. Ada orang mati dia sampai hari ini nggak bangun, tapi dipandang itu paling mulia. Kita Yesus berkuasa atas kematian ini, berseru dengan suara suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukanlah kain-kain itu. Dan biarkanlah ia pergi. Perhatikan ini. Bukan kain-kain itu. Padahal Lazarus waktu itu udah beberapa hari mati loh. Bukan baru mati, tapi udah berhari-hari. 4 hari mati. Nah, 4 hari mati. Menurut kedokteran, kalau sudah 4 hari orang mati tanpa di-embalming, itu kulit dengan tulang dengan daging sudah lepas. Tapi apa artinya? Sudah tidak nempel lagi itu. Tinggal tunggu busuk. Jadi tidak mungkin hidup lagi kalau sudah begitu ya. Baru kuasa Yesus untuk menghakimi ya. Perhatikan di sini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia anak manusia. Menghakimi loh ya. Jadi nanti yang menjadi hakim itu satu-satunya dari zaman Yesus bersama dengan orang-orang percaya. Makanya kita tidak mengikuti yang terdakwa. Kita ikut sang hakim itu. Kalau kita ikut sang hakim, maka kita masuk kepada kebenaran. Tapi kalau ikut kepada yang terdakwa, siap-siaplah jadi pesakitan. Oke, yang berikut kuasa untuk memberikan hidup yang kekal loh. Di sini perhatikan, Yesus berkuasa atas kematian, maka Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Perhatikan ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas yang hidup. Jadi semua yang berkuasa apa yang hidup ini ada dalam kuasa Yesus. Makanya tepat Yesus raja segala raja, terkemuka di bumi di sorga, Tuhan di atas segala Tuhan, raja segala raja, jelas. Berarti Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Zoe, ya hidup yang kekal. Bukan hanya bios. Di sini, yang bios, hidup di dunia ini, semua dijamin Yesus juga. Makanya Yesus itu memulihkan. Nanti kalau dikaitkan lagi ini dengan Adam yang terakhir, Adam itu membawa manusia kepada kerusakan, tetapi Yesus membawa manusia kepada kemuliaan. Luar biasa ya. Jadi yang berikut ini, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Jadi tidak ada kematian kekal. Makanya di dalam kekristenan itu, 1-2 kali lahir, 1 kali mati. Yang pertama lahir dari rahim, yang kedua lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mati masuk Firdaus, menantikan Yesus di hari zaman, membawa kita ke surga. Itu jelas. Baru yang berikut, kuasa Yesus nyata sempurna pada akhir zaman. Nah ini dia, lihat perhatikan ini ya, saya tunjukkan.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini dia. Jadi kita tidak ikut yang ada di dalam maut, yang masih mati, nggak punya jaminan hidup kekal. Tapi kita ikut kepada Yesus yang sudah menguasai, berkuasa atas maut. Dia sudah pegang. Nanti tinggal Yesus datang di akhir zaman, orang yang ada di dalam kuasa iblis lemparkan ke neraka bersama-sama. Matilah di situ orang-orang yang tidak percaya Yesus itu ya. Apa boleh buat itulah itu ya. Bahkan dikatakan Yesus itu berkuasa, kuasa-kuasanya tadi sudah saya sebutkan. Dan ia juga Bapa memberikan kuasa kepada murid-muridnya ya. Jadi Yesus memberi kuasa, bukan hanya memiliki kuasa dia, tapi dia juga memberi kuasa kepada muridnya untuk apa? Untuk mengusir setan ya. Mengusir setan. Kuasa yang diberikan Yesus itu untuk mengalahkan kuasa ular, kalajengking, dan musuh. Kuasa yang di dalam Yesus, kuasa menjadi pewaris kerajaan surga. Perhatikan ini. Jadi di dalam dunia ini Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan atas setan. Kemenangan atas berbagai penyakit juga bisa terjadi. Tetapi juga kita diberikan kuasa hak untuk masuk kerajaan surga. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Enggak ada, hanya Yesus. Jadi siapapun, maka pikirkanlah ulang keimananmu. Tidak ada lagi pilihan selain daripada percaya kepada Yesus yang berkuasa di bumi di surga. Dia memberi kuasa kepada kita untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat. Maka di dalam Lukas apa itu ya? Markus 16. Yesus memberi kuasa kepada murid-murid. Beritakan Injil, sembuhkan penyakit, doakan. Banyak kuasa. Markus pasal 16 itu. Silakan nanti dibaca di situ. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang stres ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang belum punya pacar juga bisa dapat pacar yang takut akan Tuhan. Mudah-mudahan yang jomblo di dalam Zoom ini segera kawin. Oke, haleluya. Dari manakah kuasa Yesus? Ini seringkali ditanya orang. Ibu Uti tadi sudah mengawali ini. Bagaimana kuasa Yesus ini? Kita lihat Matius 16 ayat 53, Matius 13 ayat 54, Markus 11 ayat 28. Tapi sebelum lihat, saya mau katakan ini ya. Perhatikan di sini. Orang banyak mengaku bahwa kuasa Yesus diberikan Allah, Matius 9 ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia, kepada Yesus. Yesus mengaku bahwa kuasanya karena Allah. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kuasa Yesus itu kuasa yang diberikan oleh Bapa itu. Tidak. Jadi ini harus data-datanya ini ada ini. Yohanes Pembaptis, perhatikan ini memberikan pengakuan bahwa kuasa Yesus diberikan oleh Bapa di surga. Yohanes 3, 35 sampai 36 ini ya. Dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan ini. Telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kepenguasaan Yesus itu kepenguasaannya Bapa di surga. Maka kalau dikatakan itu ya di dalam Yohanes itu, siapa yang menghina Yesus adalah menghina Bapa. Siapa yang menolak Yesus, menolak Bapa. Kenapa? Karena seluruh otoritas Bapa di surga itu sudah diberikan kepada Yesus. Maka jangan main-main kepada Yesus. Yesus sendiri mengakui bahwa kuasanya itu diberikan oleh Bapa. Ini ya, Matius 28:18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Surga dan bumi loh ya. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita lihat lagi di sini Yohanes 5 ayat 26-27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi diberikan Bapa. Kuasa Yesus berasal dari Allah. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Perhatikan. Di sini memakai kata timau, ini bahasa Yunaninya. Artinya bisa menyembah, memuliakan, mengagungkan, memuji. Ya, barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus itu benar-benar memiliki kuasa di surga di bumi, dan itu otoritas yang Bapa berikan kepada Sang Firman
yang mengambil rupa manusia. Jadi tuduhan-tuduhan palsu terhadap kuasa Yesus itu hanyalah tuduhan yang berasal dari Beelzebul. Jadi kalau ada orang masih meragukan kuasa Yesus, berarti dia pengikut Beelzebul. Oke, sekian dan terima kasih. Kembali kepada moderator. Itu aja dulu pemaparan dari saya. Halo moderator, silakan. Oke teman-teman, ada yang mau nambahin atau mengalami kuasa di dalam nama Yesus Tuhan kita? Silakan teman-teman yang mau nambahin apa mungkin punya kesaksiannya. Jadi ada kuasa ya teman-teman, terima kasih atas kesaksiannya. Saya sendiri juga mengalami kuasa dan kita harus terus percaya. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengalami kuasa mujizat di dalam nama Yesus, mungkin kita akan doakan ya Bu Uti, Pak Erben. Iya. Ya, betul. Kita akan membuka doa, kita akan uji nama Yesus yang berkuasa ini, ya. Karena saya sendiri mengalami juga ya pada waktu itu yang saya saksikan tadi, yang sakit AIDS, ya sakit AIDS loh, itu HIV, dia udah kena HIV. Kemudian kaki yang panjang pendek, saya sendiri mengalami kesembuhan. Terus kalau yang jimat itu baru sekali. Jadi saya melayani teman saya pada waktu itu, dia datang sendiri sama saya, dia ngomong begini katanya, gue ini pernah belajar ilmu-ilmu gitu. Saya kan nggak tahu ya, karena saya nggak pernah berhubungan dengan okultisme. Ilmu apa? Gue bilang gitu. Ya gue punya jimat kayak gitu. Oh ini Pak Heri baru tersambung. Terus pada waktu itu saya melayani, cuma dia mengatakan saya ada ilmu yang satu nggak mau lepas kata begitu. Terus saya bilang nggak bisa. Lu ikut Tuhan apa ikut setan? Kalau lu mau ikut Tuhan, mau dilayani pelepasan artinya lu mesti lepasin semua ilmu-ilmu kamu. Akhirnya saya layani dia sama pendeta muda karena dia cowok ya, jadi saya nggak boleh melayani sendiri. Dan pada waktu itu saya hanya pakai baby oil, saya olesin, dia tuh glesot itu kayak saya nggak tahu tuh ilmunya apa, pokoknya keluar semua tuh kayak ular gitu ya. Dilayani pelepasan sama pendeta muda saya. Kemudian dia bilang begini, tadi lu kasih apa sih di perut gue kok panas banget, kebakar, dia bilang gitu. Gue kasih baby oil, gue bilang nih lo baby oil gue olesin, kayak gitu kan, kita berdoa di dalam nama Yesus. Itu keluar semua tuh ya, jimat-jimat dan semua ilmunya. Nah itu harus ya teman-teman. Jadi bagi Anda misalnya kadang-kadang pernah, saya juga baru tahu ya, karena saudara saya ada yang, misalnya Anda ikut kayak perguruan, apa sih namanya, bela diri gitu loh teman-teman. Ya, belajar apa sih, bela diri gitu, itu ternyata bukan cuman tubuh aja yang dilatih. Ya, misalnya wushu pokoknya macam-macam bela diri begitu. Nah itu kalau sudah tingkat tinggi itu mereka ada ilmu yang dimasukin teman-teman ya. Iya, betul. Kemudian ada juga yang sampai kalau ilmunya mistik itu misalnya nggak mempan dibacok itu udah pasti kena susuk udah pasti pakai kayak susuk ya. Itu saya juga baru tahu dari saudara saya, ada yang belajar bela diri gitu tuh ternyata bukan cuman olahraga gitu. Ya, bukan cuma olahraga, itu ada ada sesuatu, nggak tahu apa ritualnya apa, saya nggak ngerti ya. Saya nggak pernah ikut ritual begitu kebetulan ya. Saya jadi dunia okultisme nih saya minim info ya. Saya jarang banget lihat setan ya. Saya lihat setan cuma 2 kali. Jadi saya nggak biasa lihat setan di mana-mana. Kalau Bu Uti kan peka sekali dengan ini. Tapi saya pekanya penciuman ya. Jadi kalau ada nggak beres itu saya udah kecium dan ngerasa. Tetapi melihat enggak ya, saya jarang melihat benda-benda halus seperti itu ya. Jadi nama Yesus ini sangat berkuasa nih. Mungkin Pak Jenderal sudah masuk, Pak Jenderal tadi dipanggil-panggil. Ada teman-teman lainnya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, seperti yang Ayub katakan, bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Jadi Anda itu harus mengalami yang namanya dipelihara di dalam nama Tuhan. Anda harus mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan. Ya, karena Allah kita itu Yehovah Rafa. Namanya adalah Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Anda nggak pernah mengalami kesembuhan, gimana? Nama Allah kita Yehovah Jireh. Anda dalam kondisi kekurangan, bokek, nggak punya duit, Anda nggak pernah mengalami penyertaan mukjizat Tuhan, gimana? Nggak bisa teman-teman. Anda harus mengalami yang namanya Allah di dalam hidup kita itu sebagai Yahweh Rohi, gembalaku, Yahweh Rafa, penyembuhku, Yahweh Jireh, dia yang mencukupkan segala kebutuhanku. Itu Anda harus alami nama-nama Tuhan ini. Ya, itu nama dia teman-teman. Nah, mungkin Jenderal Iki mau ngomong duluan nih, kayaknya udah masuk. Silakan Bang Apiang. Silakan Pak Jenderal Ikim.
Nggak nyambung kayaknya nih. Tadi barusan masuk tapi nggak kesambung kayaknya. Sinyal kayaknya. Tes mic. Ya. Jindal Halo. Ikim. Silakan Pak. Oh, tadi laptop saya gara-gara ngomong setan diganggu jin mualaf itu. Iya. Kalau bicara tentang nama Yesus ya, saya itu nggak bisa didebatkan dan nggak perlu debat karena itu kan pengalaman empiris ya. Dan saya pertama kali terjun di pelayanan, saya masih ingat masih sekolah ya baru semester 1 lah di Pesat Salatiga. Itu waktu itu KKR-nya Roger Hosma di Semarang, Bu, di lapangan KONI. Wah, luar biasa itu. Orang dan saya menjadi tim doa waktu itu. Dan luar ajaib, anak lumpuh 12 tahun, lalu waktu itu kan asar. Saya nggak bisa berdoa, doanya cuma dalam nama Yesus, ayo bangkit. Nggak usah ditolong, lepas itu besi-besinya. Itu jalan tuh. Sampai 3 kali kejadian. Ya, betul. Itu saya melihat sendiri. Ya, itu saya melihat sendiri. Lalu saya diutus di Kalimantan Barat. Wah, itu gudangnya santet, gudangnya ini ya. Tetapi Kalimantan itu juga roh ininya kuat ya, Pak ya. Roh teritorialnya kuat. Waduh, sangat-sangat kuat sekali. Ya, sampai sihir, sampai setan dalam bentuk wujud itu memunculkan diri jam 12 siang loh. Waktu itu saya siang-siang sendirian. Saya seperti mimpi, dicekik, dibanting-banting, bangun saya pikir itu mimpi. Leher saya itu luka loh. Luar biasa. Tapi hanya bilang dalam nama Yesus saja udah lari. Jadi gak repot-repot. Gak susah-susah gitu. Jadi luar biasa. Soalnya gini, setelah itu pengalaman saya di luar Jawa banyak dan pelepasan dulu kan masih baru-baru. Kalau nangking itu kan teriak tuh alam nama Yesus, itu uratnya sampai kita lari-lari gitu ya, takut manifestasi dia. Biasanya muntah-muntah kalau dia punya jin atau jimat-jimat yang dikeluarkan ya. Macam-macam lah. Saya terlama itu pernah ketika lagi ngajar misiologi padahal tiba-tiba cewek cantik manifestasi, begitu didoakan itu bisa nular loh. So, itu kalau pelepasan itu ada teknis atau ya bukan teknis secara teknis ini ya manusiawi, bukan ya, mesti dilatih betul, kita jangan takut sedikit pun gitu ya. Kemudian kontak mata pun juga jangan takut gitu. Biasanya kalau kontak jangan merem teman-teman. Kalau melayani pelepasan jangan merem. Kadang dia suka nampol, kalau kita nggak ikat kamu di dalam nama Yesus, dia suka tangannya kemana-mana kita ditendang loh. Ya, jangan merem kalau melayani pelepasan. Terus waktu itu ya, begitu satu ini tiba-tiba anak murid satu nunduk mengangguk-ngangguk loh. Ini ada apa? Tiba roh saya hantam punggungnya, tapi itu jangan diikuti ya kalau nggak dituntunan Roh Kudus. Saya langsung dalam nama Yesus, wah, saya hantam cengel itu apa Bu? Punggungnya buk gitu. Dia berteriak, wah, keliling-keliling. Wah, tiba-tiba waktu itu saya dengan Arlen Kauntu, adiknya Williar Kauntu, penyanyi dan pencipta lagu itu. Nah, sampai 5 orang transfer. Waduh, waktu itu saya sempat keder juga loh. Tuhan, ini kuasamu mana? Kok malah pada transfer? Saya pernah Pak, kalau di KKR gitu pernah tuh ada yang manifest sampai ngulet-ngulet kayak ular tuh jalan sampai keliling gereja tuh dia ngulet-ngulet kayak ular tuh. Nggak tahu dia punya ilmu apa. Setan cuma cari perhatian gitu. Tapi pada akhirnya lepas satu persatu. Dan lucunya, ini jangan salah paham ya. Ini ada yang dari pokoknya di daerah Gorontalo ditengking dipegang sudah lepas satu-satu tinggal satu. Nah, saya ingat tidak usah saya sebutin. Tiba-tiba dia teriak Allahu Akbar Allah karena dia mantan muslim kan. Saya kaget loh. Saya tengking ya mungkin karena manifestasi dulunya di sono kan. Puji Tuhan akhirnya lepas Bu. Nah intinya begini. Pengalaman empiris, pengalaman itu bukan doktrin. Jadi jangan sampai teknis yang saya dan Bu Uti itu beda, tidak ada teknis terbaik. Pasti Roh Kudus waktu itu memberikan hikmat ya. Tapi yang penting itu imannya loh. So itu saat ini saya cuma pegang 1 Yohanes 4 ayat 4. Wis mau apa kayak mau santet, demit, orak belit, setan orak doyan pokoknya. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu kan di Kalimantan, Bu. Setiap minggu tuh paling tidak 3 kali saya tindisan. Bahkan saya pernah disantet. So itu
sorry ya. Kalimantan kuat, termasuk Kadrun-kadrun, kuat. ya Betul. di Kalimantan Kalau Barat. misionaris masuk ke sana nggak bisa ngandelin ini, Pak. Betul. Ya, Dautoni betul. kan juga Tapi- begitu tuh. Saya diutus Tuhan di sana, ya saya digeblek karena dulu saya kan penakut ya, sampai akhirnya saya nggak takut lagi. Sampai saya tuh bisa rasa malam ini saya diganggu lagi, sampai bisa merasakan itu. Nah, sampai suatu hari malam juga gitu, temanku tuh sampai ngomong, kamu kok dikit-dikit tindisan terus gitu. Nah, memang diganggu lah. Dia milih saya mungkin karena saya lebih ganteng dari kamu. Nah, singkat cerita, sampai pada akhirnya saya hafal, saya cuma pegang satu ayat aja. 1 Yohanes 4 ayat 4 itu. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Rohnya roh besar loh, R besar, roh yang ada padamu. Nah, dalam keadaan nggak bisa, kecekik dan lain sebagainya, iya, susnya nggak bisa keluar. Tapi dalam roh saya berkata, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Begitu bilang Yesusnya bisa keluar, itu lari loh. Jadi benar nama Yesus itu lari. Langsung saya terengah-engah sampai pada akhirnya karena saking seringnya saya diganggu dalam spirit pun walaupun tidak bisa ngomong, saya cuma ngomong gini, setan, kamu ganggu saya sekarang, kamu pergi sekarang atau aku hajar sekarang. Ya, tapi pasti keluar. Pasti lari walaupun kita karena hebat sekali di sana ya. Sampai Jenderal itu pernah diracun. Ya. Lihat rupanya nggak Pak? Lihat mukanya dulu nggak Pak? Setan kayak apa? Oh pernah. Beda-beda sih. Pernah lihat kakinya kayak kaki beruang besar, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Pernah juga siang-siang tiba-tiba tuh saya tertindis, terus saya lihat orang besar, kulitnya kayak babi tapi kayak babi kebakar. Dia mantatin saya, kurang ajar banget. Saya itu berarti jenderal peka juga ya, Pak Heri peka ya? Ya sangat peka waktu itu ya. Nah, terus disilitin, tahu silitin itu apa ya? What the meaning about silit? Dipantatin gitu. Wah, sampai pada akhirnya pokoknya asal bisa keluar dalam nama Yesus pasti lari gitu. Itu luar biasa. Terus juga ini terakhir. Kadrun, oknum-oknum kadrun itu yang menghina-hina dengan Markus 16 itu loh. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka minum racun itu. Mereka nantang-nantang. Nah, kalau nantang begitu saya nggak akan layani. Itu bukan untuk dicobai. Tapi saya pernah diracun orang, Bu Sofi. Pernah diracun orang. Saya khotbah di suatu tempat di pedalaman, karena ini kan misi pedalaman ya. Habis makan, habis khotbah, makan, sembahyang, doa, pergi. Setelah pergi itu saya pusing, kan lewat hutan-hutan tuh, perjalanan bisa 2 atau 3 jam. Guide saya, anak muda, Pak suruh kamu di depan, karena saya kayak mau rubuh-rubuh supaya saya bisa melihat jalan gitu. Begitu mau sampai rumah dia baru ngomong, Om, di sana itu kalau ada orang baru biasanya dicoba apa? Dia akan diracun. Saya bilang, kenapa kamu baru bilang? Saya mau muntah, mau mual dan lain sebagainya. Cuma saya berdoa, Tuhan, saya jangan mati diracun. 1, aku belum punya pacar waktu itu. 2, terus betapa memalukannya penginjil mati diracun gitu. Yang malu bukan saya. Yang malu bukan saya, Tuhan yang memalukan gitu. Saya nggak mau tidur, Bu. Tertidur juga. Bangun saya sembuh. Sehat walafiat. Banyak hal. Lalu sampai sekarang pun juga gitu. Dulu kalau saya ekspresif ya. Tapi sekarang enggak, main iman saja. Sekarang saya ngusir setan dengan gaya Jawa. Dulu nggak teriak-teriak. Dalam Yesus keluar. Pokoknya roh yang ada padamu lebih besar lebih besar dari semua roh di dunia ini. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu yang tak bacakan juga di depan sidang MCC. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Dan oleh nama Tuhan Yesus juga segala suku bangsa bertekuk lutut. Luar biasa. Jadi saya cuma nyebutin nama Yesus saja. Dan saat ini belum lama. Mahasiswa sekolah teologi itu juga banyak yang kerupuk itu mentali. Mau sekolah mahasiswa sekolah teologi kok bisa kerasukan. Sampai seminggu 3 kali saya dipanggil orang yang sama. Nah, pada akhirnya, kadang-kadang ini juga perlu ya belajar teknis yang benar secara alkitabiah, tidak semuanya harus ditangking. Kadang-kadang kita juga harus bedakan loh. Akhirnya saya ngomong, ini bukan setan, kamu yang bermasalah ini. Akhirnya di konseling, jadi harus bedakan masalah trans karena tekanan jiwa atau betul roh jahat. Kalau roh jahat itu gampang, diusir walaupun agak susah-susah dikit pasti lari kaing-kaing gitu.
Saya ngusir sekarang Yang ya dengan susah kuasa kalau Roh Kudus. jiwanya yang kena. Nah, itu penting kepekaan kita, Bu. Kadang-kadang kaum karismatis dan orang-orang yang roh itu nggak peka, segala sesuatu ditengking, sampai makan pun ditengking-tengking. Tuhan, aku repot, malaikat pulang, Tuhan mau memberkati, oh ditengking-tengking malah dipatah-patahkan terus gitu, nggak peka. Nah, terakhir dari saya, mahasiswa pada akhirnya itu perlu belajar. Jadi roh kita yang harus lebih kuat, bukan teriakannya, nggak ada gunanya itu. Jadi ketika datang di situ ada laptop, lagu rohani, lalu tak pegang kepalanya, ya ampun sudah minyak semua. Terus di sebelahnya ada garam dan lain sebagainya. Saya bilang ini ditambah vicin lalu digoreng. Ini nggak ada gunanya caranya begini, gitu toh. Lalu saya berdoa dan bersama istri saya yang lemah lembut gemulai, pemalu pendiam kayak saya, gitu ya. Menurut saya sih. Nah, kalau nggak percaya saya bisa mengerti lah. Nah, kemudian saya coba gini, mari kita memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ini anak-anak persekutuan langsung, ada kuasa dalam mulut. Sampai tenang. Saya nyanyi lagi, dia teriak-teriak lagi. Akhirnya istri saya ngerti, mereka belum ngerti bagaimana Tuhan memakai kapasitas saya. Kan kapasitas beda-beda ya. Mereka disuruh keluar, biar Pak Iri aja yang dengan caranya. Akhirnya saya cuma nyanyi begitu aja. Lalu dalam nama Yesus, Dewi sebutkanlah dalam nama Yesus. Oke, dia dalam ini keluar. Tapi ini perlu cek and recheck. Begitu udah tidur ya. Saya keluar, wah nggak mau lagi, wah gitu. Pada akhirnya saya ngomong, keluar kamu. Tidak, keluar. Tidak, saya coba gitu keluar. Tidak, saya minta syarat. Nggak ada syarat. Syaratnya kamu keluar, aku tak ajar sekarang. Saya coba gitu semua pada bingung. Dan saya ngomong, udah keluar dalam nama Yesus, semua gitu aja. Saya nggak teriak-teriak. Keluar tuh. Pada akhirnya dia lepaskan. Jadi dalam nama Yesus luar biasa, ini tidak bisa didebatkan. Faktanya saya melihat, bahkan diracun orang pun, Markus 16 itu terjadi. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa. Nah, itu dia. Dahsyat, maju terus. Shalom. Eri, aku pernah pengalaman kan, minum di satu tempat. Waktu itu dikasih teh manis. Jadi silakan diminum gitu ya. Baru saya duduk memang agak jauh dari tehnya. Itu gelasnya itu pecah seperti mobil yang tabrakan itu loh kacanya. Kalau gelas itu pecah karena airnya panas, biasanya kan hanya retak, prak gitu kan. Tapi ini meledak loh, pas gitu. Dan itu gelasnya itu berkeping-keping. Jadi saya yakin Markus 16 itu nyata. Jadi kalau orang mengatakan itu tidak nyata, ya itu bagi iblis. Karena ditakuti oleh iblis, itu aja. Iya. Nyata Pak, nyata. Markus 16 itu nyata sekali, tanda-tanda. Ya bahkan saya mengupload satu kesaksian testimoni dari Fatima, ya orang ex-muslim Malaysia. Ketika dia masuk Kristen, itu kan dia mau diracun sama keluarganya. Dia dipanggil makan pada waktu itu. Pada sebelum dipanggil itu dia udah dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan bilang kamu dipanggil ke sana, itu makanannya akan dikasih racun. Nah terus dia bilang, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan ngomong, kamu pergi ke sana dan makan. Jadi pada waktu ke sana dia udah tahu, saya makan kamu silahkan makan. Mereka perhatiin ini orang kok nggak jatuh gitu, nggak langsung mati. Habis dia makan, dia cuci tangan, dia bilang terima kasih ya atas jamuan makan siangnya, dia pulang. Orang-orang pada bengong. Akhirnya nggak berani lagi ngutik-ngatik dia tuh, karena mau dibunuh dia kan. Jadi Markus 16 tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu nyata, tapi bukan berarti kita terus ngendat minum racun ya teman-teman ya. Itu stupid. Ya silakan. Saya juga ngalami kalau soal itu. Jadi pembantu saya yang jelas-jelas ikut berdoa sebelum makan. Karena ditanya langsung, Pak kalau orang Kristen saya kan berdoa kalau makan. Apa sih yang didoakan, bacaannya apa? Saya ajarin. Pada intinya kita mengucap syukur, berkat, supaya bergunalah untuk tubuh ini. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Dipraktekkan sama dia. Sampai di kampung pun dia pulang, dia praktekkan. Sampai keluarganya bilang, kamu ini kesurupan. Ya, kesurupan terus dijampi-jampi. Dipanggilin dukun atau kiai lah. Tetua di sana dikasih jampi-jampi, tapi dia tetap berdoa.
Sampai disaksikan sama keluarganya ada 7 orang. Menyaksiin dia makan sambil berdoa makanan yang sudah dijampi. Tahu lagi pas dia bilang amin, itu nasinya itu keluarkan asap api. Bus. Sampai sebegitunya. Di depan keluarganya. Nah, dari situ baru ada pertobatan dalam keluarga. Ya, ada pertobatan, bapaknya sendiri bertobat. Dan dia menjadi sekarang penginjil di Timur Tengah. Itu luar biasa. Jin-jin bapaknya itu dikasih dia untuk dibakar. Meledak. Pak Kiai sana, tetua orang sana, sampai minta Alkitab sama saya. Kamu baca apa sih? Tolong mintain dong, katanya. Mau berguru, katanya. Mau baca-baca. Dan itu saya nyata. Juga di dalam nama Yesus, penyembuhan itu nyata. Saya yang lakukan atas orang tua saya sendiri. Karena orang tua saya mau dioperasi, saya bilang karena orang tua saya nggak percaya, nggak mau beribadah lah, orangnya orang dunia banget. Tapi ketika dia menghadapi operasi jantung, dalam keadaan yang stres, ketakutan, dan segala macam kekhawatiran, saya datang, saya tawarkan. Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Di dalam nama Yesus, segala penyakit Bapak akan sembuh. Mau nggak mau. Di dalam keadaan terjepit, dia harus anggukkan. Dan dia harus terima doa bersama. Nah, setelah berdoa, berapa jam kemudian masuk operasi, dokter ulang lagi cek untuk memastikan nggak ada penyakit yang harus dioperasi. Pulang. Itu udah nyata sekali. Kalau buat saya udah luar biasa nama Yesus. Begitu teman-teman. Ya, saya boleh tambahkan. Boleh. Saya boleh tambah. Buti, Kuari dulu sebentar dikit. Mana Kuari? Kuari? Oh ya udah, silakan Buti. Iya, jadi memang ya nama Yesus memang penuh kuasa ya. Tetapi ketika kita sudah mengalaminya, kita tahu sekali ya. Tapi ketika kita menghadapi orang-orang yang mempertanyakan hal ini, gitu kan, banyak yang mengatakan loh dengan kuasa lain juga bisa, katanya gitu kan. Riva pernah bilang gitu kan, dengan kuasa lain juga bisa. Ya, tukang sulap juga bisa, katanya menyembuhkan orang sakit. Kalau cuma itu, dia bilang itu adalah lambang atau simbol dari ketuhanan Yesus ya, tukang sulap juga bisa, katanya, tukang sihir juga bisa melakukan itu, gitu kan. Nah, orang-orang dari luar sana mereka mengatakan kalau kuasa-kuasa lain memang bisa juga, ya memang kita akui juga ya, dukun-dukun apa-apa juga mereka bisa melakukan itu ya, tetapi saya sudah alami sendiri ya, perbedaannya dari kuasa Tuhan Yesus dengan kuasa dukun itu tidak ada pertolongan yang gratis ya. Ketika dia menolong itu artinya kita sudah, kalau misalnya kita datang ke dukun ya, itu artinya kita sudah mengikatkan diri kepada kuasa-kuasa gelap itu dan kita sudah terikat di situ, artinya memang kita sudah menjadi tawanan setan-setan itu dan tempat kita memang akan bersama-sama dengan setan itu ke neraka gitu. Itu sudah pasti, sangat-sangat sudah pasti gitu. Karena apa ya? Karena setan itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ketika dia menolong ya itu ada sesuatu di balik itu, dia hanya ingin membinasakan dan membawa jiwamu ke neraka. Nah, ini pengalaman dengan ponakan saya itu yang waktu kita mau pernikahan itu kan. Dia itu kan bekerja gitu kan, keponakan suami saya. Dia kan bekerja di kayak swalayan gitu. Nah, tetapi di swalayan itu ada dia lantai 3 gitu kan, kayak bukan swalayan kayak supermarket, minimarket gede gitu kan. Di lantai 3 itu dikhususkan oleh yang punya minimarket itu untuk pemujaan gitu. Ya dia kerja di situ udah bertahun-tahun. Jadi yang namanya dia kesurupan itu sering banget gitu loh. Sering banget kalau dia lagi kosong, dia lagi sedih gitu, putus sama pacarnya dari berapa lama itu, lama bertahun-tahun. Jadi saya sering dengar itu dia kesurupan, cuma saya nggak pernah datang ini. Lalu sembuh ya. Jadi orang tuanya bawa dia ya bawa ke dukun dan dukun lagi.
Nah, kenyataannya ketika dia kesurupan dilepaskan oleh dukun, kesurupan lagi, ada lagi dukun ya, orang-orang pintar dekat situ ya yang sembuhkan dia. Berkali-kali dia kesurupan. Nah, itu artinya bahwa ketika Yesus itu memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. Nah, kalau dari kuasa jahat, yaitu dia hanya berbohong, dia mengikat, bahkan nanti dia akan betul-betul mengikat orang yang dia rasuk itu akan membawa dia ke neraka gitu. Nah, terakhir itu waktu sama kami itu kan, sama saya, kakak saya lagi asik-asik duduk bikin itu kan, hias-hias tempat pengantin itu, tiba-tiba dia kesurupan. Nah, itu adalah kali-kali terakhirnya ya, ketika Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang mengusir setan itu, dia tidak pernah lagi kesurupan sampai sekarang gitu. Bahkan waktu mau menikah saya sempat takut nih ya, nih orang nih lemah banget ya. Takutnya nanti dia kalau dia stres nanti masuk lagi setan, saya lihat gitu. Ini ya, ternyata enggak, sampai sekarang, sampai sudah punya anak udah besar-besar, enggak pernah sekali lagi. Sekalipun enggak pernah lagi dirasuk setan gitu. Jadi itu dia, itu fakta dari pertolongan dari Tuhan Yesus. Ketika dia memerdekakan kita, betul-betul merdeka. Nah, kalau iblis hanya berbohong, hanya menipu, hanya mengambil keuntungan di situ gitu loh. Nah, saya punya tetangga nih ya, satu di depan situ. Cuma masalahnya dia muslim gitu. Saya dengar ya, waktu itu dia laki-laki, bapak-bapak. Jadi di depan rumah saya ini ada kayak pol gitu, pol tempat truk taruh truk gitu. Jadi dia sopir di situ dan ada rumah kecil di situ, dia tinggal di situ. Kasihan sekali teman-teman, kasihan banget. Saya dengar gitu, orang-orang dengar ada orang masuk ke situ, saya bilang ada apa gitu, kok kayaknya serius muka pada suntuk-suntuk gitu. Oh, bapak itu kerasukan lagi gitu kan. Dia kerasukan, dia nangis-nangis, dia teriak-teriak, bapak-bapak, nangis-nangis, saya mau dibawa, dia bilang gitu kan, dia nggak mau, saya mau dibawa gitu. Cuma bagaimana caranya saya mau tolong dia ya gitu, karena kan mereka banyak bawa dukun-dukun gitu kan, banyak dukun-dukun, ya udah saya cuma lihat aja. Karena nggak mungkin lah, saya nggak tahu, hati saya juga nggak tergerak untuk ikut doa situ gitu. Jadi saya cuma melihat gitu. Terus ada beberapa kali dia kerasukan lagi, dia bilang saya mau dibawa. Teman-teman tahu nggak? Betul-betul dibawa, mati dia. Ya, jadi itu dia, itu kerja kuasa setan itu luar biasa gitu. Saya nyesel banget gitu, kenapa ya saya nggak ini ya. Tetapi ya saya nggak bisa menyalahkan diri karena ya mereka ya di tempatnya dia ya mereka nggak percaya dari pertolongan dari kita gitu kan. Ya sudahlah. Tapi saya melihat ya, betul-betul setan itu jahat, teman-teman, sadis, jahat dan luar biasa. Satu hal yang dimaui setan adalah merebut jiwa-jiwa itu untuk pergi rame-rame bersama dia ke neraka. Itu nggak lain nggak bukan ya. Jadi ketika kita meminta pertolongan setan, tidak ada pertolongan. Ya, tidak ada pertolongan. Itu hanya pembodohan publik, penipuan ya. Karena yang dia sasar itu adalah jiwa kita gitu loh. Tetapi ya yang kita ceritakan di sini, ketika Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari ikatan itu, kita benar-benar merdeka. Itu dia bedanya. Itu dia teman-teman. Ya, itu saja. Oke. Ya, silakan Ko Ari. Mantap. Iya, makasih kesaksian Yang. semua teman-teman. Iya. Iya, saya mau menegaskan juga kesaksian Pak Heri, Jenderal Kim dan Pak Kuburan itu memang benar. 2 tahun lalu saya dikasih teh rasa jeruk nipis. Jadi itu 1 gelas penuh saya minum. Aduh, mati nggak masuk rumah sakit iya gitu. Terus dimasukin rumah sakitnya, rumah sakit ini yang COVID semua gitu. Berharap saya tuh mati karena COVID kali itu. Tapi meskipun sudah di ICU, di tengah-tengah orang COVID, itu nggak ada yang kena gitu loh. Malah di situ saya ngusir setan. Di situ ada setan 3 roh gitu ya. Ada lagi setan yang teriak COVID kayak begitu gitu loh. Itu diam, bungkam sama kabur gitu loh. Jadi itu benar. Tapi kalau di Jakarta ini saya dulu tinggal tetanggaan sama yang di Petamburan itu memang ada dukun-dukunnya yang nimpukin saya pakai jimat gitu ya. Taunya mental balik dianya yang kejang-kejang kayak kesetrum kayak orang ayan gitu loh, teriak-teriak gitu loh. Ditarik-tarik itu ilmunya dari badan saya gitu. Oh, baru saya ngerti itu dia kenapa. Tapi kita di situ juga tuker-tukeran makanan sama keluarga kayak begitu, kita aman-aman aja gitu loh. Jadi terasa benar bahwa kita ini meskipun tidak tahu apa-apa karena kita tidak berilmu seperti mereka, tapi kita punya Tuhan yang diam-diam melindungi kita. Yang diam-diam roh kita tuh dijaga 24 jam. Itu ya dan amin gitu loh. Lama-lama kita mulai ngerti ada dunia roh seperti ini di dalam Alkitab, tapi
kita tidak dikasih ilmu-ilmuwan baca-bacaan, enggak. Tapi disuruh kamu baca, kamu renungkan, kamu baca, kamu renungkan gitu. Firman itu jadi kekuatan buat kita gitu loh. Itulah yang terjadi dengan Tuhan kita tuh. Dia diam-diam menolong, membantu kita gitu loh. Makin lama kita ngerti ajaran dia, makin terbuka dunia yang satu lagi, dunia di mana Tuhan berada gitu loh. Itu memang berkuasa sekali, kuasanya besar sekali. Itu kok yang terima kasih ya. Oke. Ya, Marta, silakan Marta sebentar. Nah, silakan Marta. Buka mic-nya. Shalom, selamat sore. Selamat sore, salam Marta. Berbicara tentang Markus 16 ya, itu saya punya pengalaman ketika saya masih SMK ya. Saya pulang dari sekolah, kami ada persiapan ujian gitu. Pulang sedu. Ketika dekat asrama itu saya dengar teman asrama ada nangis-nangis. Udah jam 11 itu. Dia nangis-nangis, teriak bahkan. Itu sampai kayak didengar tetangga gitu. Terus saya nanya, siapa yang nangis gitu. Ada tuh kamar sebelah nangis gitu. Sampai depan pintu kamar saya tengok, saya bilang, udah berdoa belum? Saya nanya gitu. Katanya belum, katanya gitu. Cuma diolesin minyak gitu. Sorry ya kalau ada yang Katolik, katanya udah disalip, tanda salipin dahinya, dadanya gitu. Terus saya nanya lagi, kalian udah berdoa belum? Katanya gitu. Ya udah, yuk kita berdoa, saya bilang. Saya taruh tangannya di tangan saya di dada dia, terus satunya di kepala. Saya bilang, dalam nama Yesus segala anasir dipatahkan gitu. Ketika itu saya bilang, coba kamu sebut, kamu ikuti kata-kata saya, bilang dalam nama Yesus gitu. Ketika dia nyebut itu, dari awalnya yang nangis teriak sampai didengar tetangga itu, dia diam gitu. Dia diam. Saya hubungi mentor saya, bilang, Pak, ini ada teman saya gini-gini, saya cerita. Terus katanya udah nanti jam 3 baru saya bisa ke situ, katanya. Saya masih doa puasa ini gitu. Oke, siap gitu. Saya masuk ke kamar saya gitu kan. Saya mau tukar pakaian, terus mau makan gitu. Tiba-tiba dia teriak lagi, dia teriak-teriak nangis gitu. Udah saya keluar lagi, saya duduk. Jadinya saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman dekat dia, jamah dia, terus tetap ini terus ingatin dia, kamu gini-gini gitu. Terus saya nanya, ini udah sering berapa kali gitu? Oh, udah sering banget, sampai kalau izin dari sekolah sampai sebulan lah nggak masuk sekolah, katanya. Loh kok bisa? Iya, karena parah banget gitu katanya. Udah sering, ini udah yang keberapa kali nggak tahu, bahkan sampai di bis kalau dari kampungnya ke asrama itu, dia sampai di bis juga sering kayak gitu, nangis kejang-kejang teriak gitu, karena roh kegelapan itu ya datang ganggu gitu. Pas gitu, ya ini loh katanya gitu. Ini dari pagi dia nangis sampai sekarang ini, puji Tuhan, ketika udah didoakan baru dia diam. Oh gitu ya, saya bilang iya katanya gitu. Terus saya bilang, terus selama ini ketika kayak gini dikejang-kejang diganggu roh ini, apa solusinya, apa yang kalian lakukan? Oh, kita bawa ke dukun katanya gitu. Kita kalau enggak kita bakar lilin di kuburan katanya gitu kan. Oh gitu. Terus saya cerita sama dia kalau ada satu kesaksian pelayanan, ada satu anak Tuhan didoakan, udah sakit bertahun-tahun, didoakan dia sembuh. Terus kata mentor saya, dia bilang gini, saya dengar, jangan sekalipun bawa dia ke rumah adat. Kalau enggak, jangan bawa dia ke dukun. Enggak boleh sama sekali. Karena kalian sudah melakukan hal itu, dia enggak sembuh, enggak ada mujizat. Jangan sekali-kali pun. Kata mentor saya bilang gitu. Tapi enggak didengerin. Setelah udah didoakan, sembuh, lepas balik tuh ke dukun gitu kan. Mengucap syukur lah gitu kalau adat Sumba kami. Ke rumah adat itu, malah dari peristiwa itu 3 hari kemudian orangnya meninggal. Saya cerita bilang itu nggak boleh. Kalau setelah udah didoakan seperti ini nggak boleh lagi, karena yang namanya roh kegelapan itu kalau dia sekali udah pegang kita ya susah kita lepasnya gitu. Jadi kalau udah lepas kayak gini ya jangan lagi. Terus dicerita bilang, Marta, ini orang tuanya mau datang ngambilin dia, mau dibawa kemana? Ke Kodi, bentar ya, mentor saya datang jam 3, bentar, mentor saya datang jam 3. Ketika mentor saya datang, dia di-konseling, ternyata di situ ketahuan ada satu keterikatan dari anak muda ini, teman saya ini,
batinnya gitu. Terus masalah anak muda, kebiasaan anak muda sekarang ya jatuh dalam dunia seks gitu. Itu masalahnya di situ. Puji Tuhan dari situ ketika dia sudah dikonseling, didoakan, dia udah nggak ngalamin lagi apa yang selama ini menggerogoti kehidupan dia, yang mengganggu kehidupan dia gitu. Jadi Matius 16 ayat 19, kepadamu kuberi kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Jadi kita berkata di dalam nama Yesus saya ikat segala kuasa kegelapan itu diikat. Ketika kita lepaskan itu terlepas, saya percaya betul bahwa kuasa nama itu yang nggak ada tandingannya, nggak ada lawan gitu. Sekian, terima kasih. Oke, mantap Marta. Mantap ya penjelasan kesaksian teman-teman bahwa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita betul-betul berkuasa melalui pengalaman pribadi masing-masing. Jadi mau nanya nih sama Bu Sopiatul, sama Bu Uti atau teman-teman yang lain, selain nama Yesus ada nggak sih Bu yang betul-betul berkuasa Bu? Maksudnya menyamakan gitulah. Atau mengklaim seperti itu juga, Bu? Kalau dulu sih ada. Kalau dulu ada, Piang. Kalau dulu maksudnya ada Di selain tahun nama di Yesus, era gitu. era Orde Baru tuh ada. Cangaco namanya. Nah. Ya, mungkin Bu Sophie ada nggak, Bu? Ada nggak selain nama Yesus yang bisa berkuasa gitu, Bu? Nggak, Atau tadi dibilang menyamakan lah? apa? Cangaco dulu di Orde katanya. Baru. Puasa. Ada di Orde Baru. Kalau udah nyebut nama dia tuh orang takut juga. Gitu. Tiba-tiba bisa lenyap ya. Ya, jadi tidak ada nama lain, ya. Tidak ada nama lain yang bahkan tadi dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus berkata, tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak ada di luar Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Gitu. Nah, sekarang kita mau terima pertanyaan, nanti kita akan kita juga mau menerima yang dari chat kalau mau didoakan atau mau ada yang mengalami mujizat Tuhan, silakan. Ya, saya nggak bisa ada lihat permintaan YouTube ya, ada nih. permintaan Ya. doa atau ada permintaan pelepasan dari teman-teman yang di chat. Silakan ya. Kita akan doakan Ya, dan kita akan layani. teman-teman. Ya, kalau perlu kita akan berdoa dan puasa untuk hal-hal yang khusus ya. Ya, kalau yang sakit, silakan masuk kalau mau didoakan. Yang spesifik dong, sakitnya sakit apa ini? Sakit hati kah? Sakit jiwa kah? Ya kan? Kalau sakit jiwa itu memang perlu waktu untuk ke psikiater ya. Jadi emang ada hal-hal tertentu yang harus ditangani psikolog. Jadi jelas ya teman-teman apa gitu ya, sakitnya di mana, mintanya apa, itu spesifik. Jadi doa itu harus spesifik ya. Jadi jelas ya teman-teman apa gitu. Ya, teman-teman yang di live chat ya, di channel-channel Bu Uti, Bu Sopiatul, Pak Erben, Domba Kecil, Kanuru, ataupun channel-channel yang lain, boleh chat gitu, minta didoakan atau ya, pertanyaan. ada tanggapan dari Muslim, silakan. Oh ya, sebentar nih, Pak Sumarlin ya. Bentar Pak buka Pak Sumarlin. Buka Pak Sumarlin, mic-nya Pak Sumarlin. Selamat sore. Selamat sore. Iya, nggak ada tanggapan sementara. Ya, silakan Bapak Ibu apa menjalankan protokol agamanya kita di Indonesia itu. Saya rasa belum ada tanggapan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya boleh tambahkan sebentar sedikit untuk pengetahuan aja. Silakan. Jadi gini ya, di dalam dunia roh yang miskin itu, jin-jin yang boleh dikatakan seperti itu, dan yang dikenal umum,
di dalam dunia jin ini. Dunia jin ini, mereka ini bisa hilang raib kalau memang di dalam nama Yesus kita musnahkan dia. Jadi ini satu bentuk kelebihan dari nama Yesus. Ya. Jadi roh-roh miskin kata Alkitab ini bisa dimusnahkan. Hilang dari dunianya. Tidak lagi eksis di dalam dunianya. Dan itu udah disaksikan dari cerita yang asisten rumah tangga saya itu bercerita tentang setelah ia membakar di dalam nama Yesus, lantas dia bermimpi di dalam dunia mimpinya itu, karena bapaknya ini kan punya 3 jin. Ya, dia piara 3 jin. Nah, kebetulan yang dibakar ini adalah punya bapaknya sendiri. Sedangkan yang 2 dikasih ke kakak-kakaknya. Keluar lo. Tegas. Enggak pakai mengeluarkan kamihame apa sensei ya. Wah, itu enggak. Iman yang penuh dan perkataan tegas untuk mengusir, untuk mentengking roh jahat keluar. Jadi yang merasa punya Tuhan dan merasa punya nama Tuhan, cobalah. Apakah nama Tuhan itu penuh kuasa? Kalau iman Kristen sih sudah dikatakan, nama Yesus berkuasa. Di kolong langit ini nggak ada lagi yang namanya selain Yesus. Kalian mau coba nama Yesus? Silakan. Karena dalam iman Kristen, Tuhan kami boleh diuji. Ya. Tapi jangan orang pemabok. Orang mabok, iya gue dengar tadi kemarin pendeta tetangga sebelah gue di dalam nama Yesus bisa nyembuhkan. Ini temen gue mabok nih. Dalam nama Yesus sembuh. Ayo sadar bro, sadar ayo dalam nama Tuhan Yesus. Jangan gitu bro. Itu berarti kamu mempermainkan nama Tuhan itu. Nama yang mulia itu kau permainkan. Ada lagi, ada musik ya. Nyuri. Doa dia, nyuri toko. Dalam nama Yesus, supaya nggak kelihatan. Ini dodol. Nama Yesus itu menghancurkan kegelapan, bukan bikin gelap, bro. Dasaran saya, yang merasa punya Tuhan, siapapun nama Tuhan kalian, gue gak peduli. Lu coba, ada kuasa nggak namanya? Saya yakin, namanya Tuhan pasti ada kuasa. Cobalah. Tapi jangan pakai tenaga dalam. Yang nanti lu bisa pikir, aku bisa pikir, ini ngeluarin namanya Tuhan, apa tenaga dalamnya? Jadi orang-orang yang biasanya manggil, nah ini ya, serunya ya, seru. Orang Kristen, saya belum pernah tahu orang Kristen bisa manggil setan. Bagi orang yang pernah mengusir setan loh ya. Ya, Kristen sejati loh ya. Bukan bermain dengan dukun, bukan bermain dengan jin. Ya, dia ke gereja tapi ilmu tenaga dalam lanjut. Berteman dengan setan lanjut. Kan kayak teman-teman yang pernah mempunyai mukjizat, coba panggil setan, bisa datang nggak? Orang Kristen nggak bisa manggil setan, itu kelemahannya. Bisanya ngusir karena kegelapan. Cahaya gelap tidak akan bisa mendatangkan terang, tetapi terang bisa menghilangkan gelap. Itu yang kalian harus pelajari. Ya, dibilang orang Kristen lemah, iya lemah. Lemah dalam memanggil setan. Itu aja. Pesan saya, uji nama Tuhan kalian. Penuh mukjizat apa tidak? Penuh kuasa apa tidak? Lanjut.